Halo Sobat Yupipa, selamat datang di SMK Negeri 1 Sukaluyu. SMK Negeri 1 Sukaluyu merupakan sekolah dengan segudang prestasi. Sekolah yang berbasis teknologi, berbalut riset dan konservasi. Di sini kita akan melihat ada apa aja sih di SMK Negeri 1 Sukaluyu ini. Nah, penasaran kayak gimana isinya? Yuk kita lihat langsung. SMK Negeri 1 Sukaluyu merupakan sekolah unggulan yang berlokasi di Jalan Bojongsari, Kampung Gempol, RT 1, RW 1, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Sekolah kami terus berfokus pada tujuan untuk menciptakan SMK negeri yang berprestasi, terampil, berbudaya, mandiri, dan religius. Upaya ini terus kami lakukan dengan berbagai misi. Di antaranya, menghasilkan tamatan yang terampil dalam bidang teknik pengolahan hasil pertanian atau teknologi informasi, serta berwawasan masa depan. SMK Negeri 1 Sukaluyu selalu berusaha untuk menyediakan sarana dan prasarana belajar yang memadai. Hal tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan proses belajar dan menstimulasi kreativitas siswa. Untuk terus meningkatkan keterampilan peserta didik dalam bidang yang diminati siswa-siswi untuk mengembangkan budaya yang berkearifan lokal, meningkatkan kemandirian, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan mewujudkan akhlakul karimah dalam berbagai aktivitas. Serta visi kami terciptanya lulusan profesional yang berakhlakul karimah dan menjadi insan unggul di masyarakat sampai tahun 2025. Terdapat 4 bidang jurusan. Yang pertama, teknik komputer dan jaringan. Merupakan kompetensi keahlian yang mengajarkan siswa tentang bagaimana cara membongkar pasang komputer, menginstal ulang komputer, dan mempelajari perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. Teknik sepeda motor merupakan kompetensi keahlian yang menekankan pada keterampilan pelayanan jasa mekanik kendaraan sepeda motor. Secara khusus, tujuan kompetensi keahlian teknik sepeda motor yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar lebih kompeten. Otomatisasi tata kelola perkantoran merupakan kompetensi keahlian yang mengajarkan peserta didik mengenai korespondensi, kearsipan, humas dan keprotokolan, keuangan, sarana dan prasarana.
agribisnis pengolahan hasil pertanian. Merupakan kompetensi keahlian yang mempelajari teknik pengolahan bahan hasil pertanian menjadi produk olahan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Mustafa, Kepala SMK Negeri 1 Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. SMK Negeri 1 Sukaluyu adalah SMK yang melaksanakan pembelajaran dengan implementasi kurikulum Merdeka Berubah melalui program Teaching Factory, sekolah pencetak wirausaha, dan pelaksanaan proyek-proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Diharapkan sekolah memiliki tujuan untuk menciptakan lulusan akhlakul karimah yang mampu bersaing di bidang kewirausahaan, melanjutkan pendidikan, dan dunia kerja. Dengan potensi yang dimiliki, daya dukung, dan kompleksitas sekolah melalui 4 kompetensi keahlian, yaitu teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, agribisnis dan pengolahan hasil pertanian, serta manajemen perkantoran dan layanan bisnis, maka diharapkan siswa dan lulusan akan memiliki kebermanfaatan khususnya untuk mereka sendiri, umumnya adalah untuk masyarakat luar dan sekitarnya. Dengan slogan Smart You, diharapkan sekolah menjadi SMK yang smart, mandiri, agamis untuk meningkatkan kreativitas dan job upskilling. Ini terbukti dari daya dukung masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan siswa yang signifikan setiap tahunnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SMK Negeri 1 Sukaluyu tidak hanya berfokus pada peningkatan akademis saja. Siswa diberikan keleluasaan untuk memilih seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Sukaluyu. Di SMK Negeri ini terdapat beberapa eskul yang terdiri dari sport, education, religion, and art. Ekstrakurikuler adalah wadah bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat, melatih skill kepemimpinan, mengasah skill berorganisasi, dan memperluas jejaring pertemanan. Di SMK negeri ini memiliki 2 organisasi, yaitu OSIS, yang dimana menaungi semua jenis ekstrakurikuler, serta MPK yang mengawasi dan mengontrol kinerja kerja OSIS. Selesai. Siap. Dan hitung. Mulai. 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama Ade Ruhyat, peserta UKPPG Piloting Angkatan 1 tahun 2024. Nomor induk mahasiswa PPG 249054495078. Jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, Universitas Negeri Makassar. Ayo kelam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Untuk persilakan Bapak untuk belajar, untuk membacakan doa. Perhatian. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari ini, sebelum ke materi, Bapak absen dulu ya. Abdul Malik, Akbar Mubarok, Ahmad, Aldi, Dian, Fadli, Farel, Olilisa, Iin, Ilham, Ikri, Marwah, Muhammad Fahmi, Muhammad Rijal, Muhammad Jaidi, Jahran, Numan, Reni, Reja, Sahrul, Salman, Siti Aulia, Siti Maryam, Siti Nurjana, Asti, Kansa, Yuda. Yang sakit satu orang ya? Ya, terima kasih. Yuk, kita untuk kali ini kita mulai pembelajaran yaitu merakit komputer. Ya, apa sih komputer? Komputer itu sebuah perangkat untuk mengolah berbagai sumber informasi. Ya, nah, di sana komputer itu beberapa macam, yaitu ada beberapa komponen komputer, ada CPU, ada monitor, ada keyboard dan sebagainya. Di situ muncul lagi komponen-komponen alat input komputer. Alat input komputer berarti apa saja? Keyboard, alat input. Flash disk itu alat input. Mouse alat input. Alat outputnya apa? Alat output bisa karena monitor, bisa printer, itu alat output. Terus prosesornya apa? Alat prosesnya yaitu CPU. CPU itu singkatan dari proses Central Processing Unit. Ya, paham? Itu? Yang tanyakan? Nggak ada. Lanjut. Kompetensi dasar menerapkan perakitan komputer. Perhatikan, itu kalian merakit komputer. Penerapan komputer. Ya. Perakitan komputer yaitu perakit semua komponen komputer ke PC yang siap pakai. Apa itu komponen perakitan komputer? Komponen-komponen perakitan komputer itu yaitu apa itu? Besi. Ini apa? Supply. Lanjut. Ini apa? Motherboard yaitu sebuah papan untuk memasang komponen-komponen. Di situ muncul pemasangannya, ada port untuk PGA, ada port untuk langkah, ada port untuk sound card. Ya, di situ ada heksi. Motherboard ini apa ini? RAM atau memori. Di sini
yang dimunculkan RAM atau Random Access Memory. DDR1 berbagai macam memori. Ini prosesor. Prosesornya jenis Intel. Prosesor itu sebuah otaknya komputer. Ini jenis penyimpanan. Ada SSD, ada HDD. HDD itu hard disk ya. Artinya kalian menyimpan data itu di sebuah hard disk. Hard disk itu penyimpanan permanen. Ya, kalau penyimpanan sementara di RAM. Lanjut. Ini disebut dengan heatsink. Heatsink itu mengeluarkan alat panas ya, dihisap oleh heatsink, dikeluarkan oleh cooler. Heatsink fungsinya untuk mendinginkan prosesor. Ini DVD room untuk membaca atau membackup data-data lewat CD. Yang ini disebut kabel SATA dan kabel APA. Yaitu alat transfer data mulai dari motherboard ke hard disk. Ini monitor. Ya, monitor itu fungsinya untuk menampilkan hasil dari prosesor. Ini adalah keyboard. Keyboard alat input. Ya, alat input. Yang apa yang kalian kerjakan itu langsung melalui keyboard. Nah, ini masih alat input, yaitu mouse. Mouse itu pengganti dari keyboard. Nah, persiapan komponen perangkat keras dengan meletakkannya di tempat yang mudah dijangkau. Di situ artinya kalian sesuaikan di mana kalian menempatkan beberapa komponen, sesuaikan dengan tempatnya atau portnya. Lanjut. Siapkan buku manualnya. Di situ muncul berbagai buku manual. Siapkan semua peralatan yang digunakan untuk merakit komputer. Langkah-langkah merakit komputer, ya. Pasang prosesor pada motherboard. Pastikan kalian di situ listrik dalam keadaan mati. Lanjut. Pertama, menentukan posisi pin pada prosesor dan soket prosesor. Pada yang biasanya di area pojok ada tanda panah. Terus angkat tuas pengunci soket sehingga terbuka. Sesuaikan posisi kaki prosesor dengan lubang soket. Jika didorong prosesor ke dalam soket hingga terpasang dengan benar. Terus kunci lagi dengan tuas pengunci. 2. Pasang pendingin dengan atau heatsink. Ya. Pasang pendingin atau heatsink. Artinya komputer tanpa heatsink itu munculnya panas. Muncul panas diakibatkan dari berbagai komponen listrik. 3. Memasang memori atau RAM. Perhatikan memasang memori itu ada beberapa cara. Minimal kuncinya 1, kunci penguncinya harus sesuai. 3. Pasang satu daya atau power supply. Ya, power supply sesuaikan port-portnya. Yang keenam, pasang kabel motherboard dan casing. Di situ ada pin-pin yang berwarna-warni, yaitu susunan motherboard. 7. Pasang drive. Drive itu bisa CD-ROM, bisa hard disk, bisa DVD room. Terus pasang card adapter. Pasang card adapter itu mungkin VGA card atau LAN card atau sound card ya. Tujuannya sama ke port VGA, ke port LAN card. Nah, ada pertanyaan nggak? Silakan mau tanyakan. Ya, silakan. Power supply itu untuk menyalurkan atau membagi arus listrik dari listrik PLN ke motherboard, ya. Paham? Ada lagi? Tanyakan? Ya, silakan. Fungsi baterai CMOS di motherboard fungsinya untuk menyimpan atau settingan di BIOS, ya. Karena di situ muncul tanggal dan jam harus disetting. Paham? Ada lagi? Ya. Jadi pertanyaan, Ya. fungsi RAM apa Pak? Fungsi RAM.
Full siram itu random access memory untuk penyimpanan data sementara. Ya, penyimpanan data sementara kalian disimpan di RAM. Penyimpanan di RAM itu sifatnya sementara, yang permanen simpan di HD. Ada lagi tanyakan? Apa? Perbedaan jenis RAM di situ ada DDR, itu tergantung speednya, kapasitas kecepatannya. Ya, ada DDR1, DDR2, ada SDRAM, ada DDR. Ya, jadi tergantung dari motherboard itu sendiri. Ya, paham? Ada lagi? Apa? Fungsi heatsink. Fungsi heatsink yaitu untuk mengeluarkan panas dari prosesor, itu diangkat oleh heatsink, dikeluarkan oleh cooler. Jadi bila mana prosesor panas itu diangkat oleh heatsink, dikeluarkan oleh cooler. Paham? Pertanyaan? Tengok pertanyaan? Cukup? Alhamdulillah pertemuan hari ini Bapak cukup bersedia. Mudah-mudahan di akhir waktu kita ketemu lagi. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.